Soal IPAS kelas 5 semester 1 Kurikulum Merdeka, Bab 1, Melihat karena cahaya, Mendengar karena bunyi. Indikator soal nomor 1. Peserta didik dapat menjelaskan bagaimana cahaya merambat. Soal nomor 1. Bagaimana cahaya merambat dari sumbernya? A. Melingkar. B. Melingkar dan membelok. C. Lurus. D. Berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 2. Peserta didik dapat mengidentifikasi benda berdasarkan sifat cahaya yang melewatinya. Soal nomor 2. Benda apa yang tidak dapat ditembus oleh cahaya? A. Kaca. B. Kertas. C. Tembok. D. Air. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 3. Peserta didik dapat menjelaskan bagaimana bayangan terbentuk dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Soal nomor 3, apa yang mempengaruhi bentuk bayangan yang terbentuk di cermin? A. Jarak benda dari cermin. B. Jenis cermin. C. Warna benda. D. Bentuk cahaya. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 4. Peserta didik dapat mengidentifikasi bagian-bagian mata dan fungsinya dalam proses melihat. Soal nomor 4. Apa yang terjadi pada pupil mata ketika berada di tempat yang sangat terang? A. Pupil membesar. B. Pupil tetap. C. Pupil mengecil. D. Pupil berubah warna. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 5. Peserta didik dapat mengidentifikasi proses pembentukan pelangi. Soal nomor 5, apa yang menyebabkan pelangi terbentuk? A. Cahaya matahari dibiaskan dan terurai oleh air hujan. B. Cahaya matahari langsung mengenai tanah. C. Cahaya matahari memantul dari awan. D. Cahaya matahari tidak berinteraksi dengan udara. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 6. Peserta didik dapat menjelaskan proses pembiasan cahaya. Soal nomor 6, apa yang terjadi pada cahaya saat melalui prisma? A. Cahaya menyusut. B. Cahaya terurai menjadi warna-warna pelangi. C. Cahaya menjadi gelap. D. Cahaya terhalang. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 7. Peserta didik dapat mengidentifikasi perbedaan cermin dalam menghasilkan bayangan. Soal nomor 7. Bagaimana cara cermin cembung mempengaruhi bayangan? A. Bayangan terlihat lebih besar dan dekat. B. Bayangan terlihat lebih kecil dan jauh. C. Bayangan terlihat sama dengan ukuran benda. D. Bayangan tidak dapat terlihat.
Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 8. Peserta didik dapat menjelaskan fungsi bagian dalam mata dalam proses penglihatan. Soal nomor 8. Apa yang dilakukan oleh kornea dalam proses penglihatan? A. Mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. B. Mengarahkan cahaya ke retina. C. Melindungi bagian depan mata. D. Menangkap sinyal cahaya dan mengirimkannya ke otak. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 9. Peserta didik dapat menjelaskan bagaimana bayangan terbentuk dan faktor-faktor yang mempengaruhi bentuknya. Soal nomor 9. Apa yang mempengaruhi pembentukan bayangan pada benda di depan lampu? A. Posisi lampu. B. Ukuran lampu. C. Warna lampu. D. Jarak benda ke lampu. Jawabannya yang D. Indikator soal nomor 10. Peserta didik dapat menjelaskan bagaimana cahaya dibiaskan dan pengaruhnya terhadap penglihatan. Soal nomor 10. Apa yang terjadi pada cahaya saat menembus air dari udara? A. Cahaya terurai. B. Cahaya dibiaskan. C. Cahaya diserap. D. Cahaya menjadi lebih terang. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 11. Peserta didik dapat memahami dan menjelaskan bahwa medium, padat, cair, atau gas diperlukan agar bunyi dapat merambat. Soal nomor 11. Apa yang diperlukan agar bunyi dapat merambat? A. Cahaya. B. Medium. C. Gaya. D. Energi. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 12. Peserta didik dapat mengidentifikasi bahwa medium padat adalah yang paling efisien dalam merambatkan bunyi karena partikel-partikelnya yang rapat. Soal nomor 12. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Medium manakah yang merupakan yang terbaik dalam merambatkan bunyi? A. Gas. B. Cair. C. Padat. D. Kosong. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 13. Peserta didik dapat menjelaskan bagaimana getaran garpu tala dalam air menyebabkan gelombang air bergerak ke segala arah, mengilustrasikan transmisi energi bunyi melalui medium cair. Soal nomor 13. Apa yang terjadi pada garpu tala yang bergetar jika disentuhkan ke dalam air? A. Garpu tala akan berhenti bergetar. B. Gelombang air akan bergerak ke semua arah. C. Air akan berubah warna. D. Garpu tala akan tenggelam. Jawabannya yang B.
Indikator soal nomor 14. Peserta didik dapat memahami dan menjelaskan konsep gema sebagai bunyi yang terdengar setelah sumber bunyi selesai bersuara, serta perbedaan antara gema dan gaung. Soal nomor 14. Apa yang dimaksud dengan gema? A. Bunyi yang terdengar kembali sebelum sumber bunyi selesai bersuara. B. Bunyi yang terdengar setelah sumber bunyi selesai bersuara. C. Bunyi yang tidak dapat didengar. D. Bunyi yang menghilang. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 15. Peserta didik dapat menjelaskan bahwa perabotan di dalam rumah menyerap bunyi dan mengurangi pantulan bunyi yang mengakibatkan gema sulit terdengar. Soal nomor 15. Mengapa kita tidak selalu mendengar gema di dalam rumah yang terdapat banyak perabotan? A. Perabotan menyerap bunyi. B. Perabotan memantulkan bunyi. C. Perabotan mengubah frekuensi bunyi. D. Perabotan menambah intensitas bunyi. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 16. Peserta didik dapat menjelaskan bahwa tinggi rendahnya bunyi dipengaruhi oleh kecepatan getaran benda atau frekuensi getaran. Soal nomor 16. Apa yang mempengaruhi tinggi rendahnya bunyi? A. Kecepatan bergetar benda. B. Berat benda. C. Warna benda. D. Ukuran benda. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 17. Peserta didik dapat memahami bahwa getaran yang sangat cepat menghasilkan bunyi dengan frekuensi tinggi dan nada yang lebih tinggi. Soal nomor 17. Jika sebuah benda bergetar sangat cepat, apa yang akan terjadi pada bunyi yang dihasilkan? A. Bunyi akan rendah. B. Bunyi akan sangat keras. C. Bunyi akan tinggi. D. Bunyi akan menghilang. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 18. Peserta didik dapat menjelaskan bahwa intensitas bunyi dipengaruhi oleh kekuatan atau energi bunyi, serta cara bunyi diproduksi. Soal nomor 18. Apa yang mempengaruhi intensitas bunyi? A. Kekuatan bunyi. B. Jenis benda. C. Frekuensi bergetar. D. Medium. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 19. Peserta didik dapat memahami bahwa menambah jumlah air dalam botol akan menurunkan frekuensi getaran dan menghasilkan nada yang lebih rendah. Soal nomor 19. Apa yang akan terjadi jika kita meniup botol dengan air lebih banyak? A. Nada akan semakin rendah. B. Nada akan semakin tinggi. C. Nada tidak berubah. D. Botol akan pecah.
Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 20. Peserta didik dapat membedakan antara gaung dan gema berdasarkan area pantulan dan jarak dari sumber bunyi. Soal nomor 20. Apa perbedaan antara gaung dan gema? A. Gaung terjadi di area luas, sedangkan gema terjadi di area kecil. B. Gaung terjadi di area kecil, sedangkan gema terjadi di area luas. C. Gaung terjadi pada malam hari, sedangkan gema pada siang hari. D. Gaung dan gema adalah hal yang sama. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 21. Peserta didik dapat menjelaskan bahwa getaran suara menyebabkan balon bergetar, yang pada gilirannya membuat garam di atasnya bergerak. Soal nomor 21. Apa yang menyebabkan garam di atas balon bergerak saat ada suara? A. Getaran balon dari suara. B. Getaran udara. C. Getaran garam. D. Getaran tangan. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 22. Peserta didik dapat memahami bahwa mengencangkan senar gitar akan meningkatkan frekuensi getaran dan menghasilkan nada yang lebih tinggi. Soal nomor 22. Apa yang akan terjadi jika senar gitar dikencangkan? A. Senar akan bergetar lebih lambat dan menghasilkan suara rendah. B. Senar akan bergetar lebih cepat dan menghasilkan suara tinggi. C. Senar akan putus. D. Suara tidak akan berubah. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 23. Peserta didik dapat menjelaskan bahwa frekuensi getaran yang lebih tinggi pada peluit menyebabkan bunyi yang dihasilkan terdengar lebih tinggi dibandingkan dengan drum. Soal nomor 23. Apa yang menyebabkan bunyi peluit terdengar lebih tinggi dibandingkan suara drum? A. Peluit bergetar lebih cepat. B. Peluit bergetar lebih lambat. C. Drum bergetar lebih cepat. D. Drum bergetar lebih lambat. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 24. Peserta didik dapat memahami bahwa suara petir terdengar keras karena memiliki intensitas bunyi yang sangat tinggi. Soal nomor 24. Mengapa suara petir terdengar keras? A. Intensitas bunyi tinggi. B. Intensitas bunyi rendah. C. Bunyi tidak bisa didengar. D. Suara tertutup. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 25. Peserta didik dapat menjelaskan bahwa memukul drum dengan keras meningkatkan kekuatan bunyi, sehingga intensitas bunyi juga meningkat. Soal nomor 25. Apa yang akan terjadi pada intensitas bunyi jika kita memukul drum dengan keras? A. Intensitas bunyi akan meningkat. B. Intensitas bunyi akan menurun. C. Intensitas bunyi tidak berubah. D. Bunyi akan menghilang.
Jawabannya yang A. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.